Aku terbangun di tengah malam, jantung berdegup kencang seperti ada yang salah. Cahaya remang dari jendela kamar menyinari wajahnya yang begitu dekat, bibirnya menyentuh pipiku dengan lembut, seolah mimpi yang tak pernah kuminta. Itu adalah Rina, sahabatku sejak kecil, yang tidur di sampingku karena suamiku lagi-lagi pergi dinas ke luar kota, dan saat itulah aku sadar, ciuman itu bukan mimpi, itu nyata. Dan dunia yang kubangun selama 10 tahun pernikahan mulai runtuh. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Rina masih tertidur pulas di sisi ranjang, rambutnya yang hitam panjang tersebar di bantal. Aku menatapnya, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Apakah itu hanya khayalan? Tidak, aku merasakannya. Bibirnya hangat, napasnya pelan. Aku bangkit pelan, berusaha tidak membangunkannya, dan pergi ke dapur untuk menyeduh kopi. Pikiranku berputar-putar. Kami sudah berteman sejak SMA di Jakarta, melalui segala suka duka. Rina yang selalu ada saat suamiku, Andi, sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengusaha. Andi, pria yang kunikahi karena tekanan keluarga, karena sudah waktunya. Pernikahan kami dingin, seperti rumah ini, kosong dan tanpa gairah. Rina bangun setengah jam kemudian, tersenyum cerah seperti biasa. Pagi, Sinta. Wah, kopi sudah siap. Kamu baik banget. Dia duduk di meja makan, menggosok matanya. Aku memaksakan senyum, menuang kopi untuknya. Semalam tidur nyenyak, tanyaku, suara sedikit gemetar. Dia mengangguk, iya, mimpi indah malah. Kamu gimana? Aku menggeleng, biasa aja. Tapi di dalam, badai mulai bergolak. Apakah dia sadar? Atau itu hanya gerakan tak sadar dalam tidur? Aku tak berani bertanya. Rina adalah guru sekolah dasar, single di usia 32, sama sepertiku. Keluarganya di Bandung, tapi dia pindah ke Jakarta untuk bekerja. Kami sering curhat tentang hidup, tentang tekanan dari orang tua untuk menikah. Tapi semalam itu berbeda. Hari itu berlalu seperti biasa. Aku bekerja dari rumah sebagai editor buku, sementara Rina pergi mengajar. Andi menelepon siang hari, suaranya datar seperti selalu. Aku pulang besok malam. Jangan tunggu. Tak ada aku kangen atau apa kabar. Pernikahan kami adalah kesepakatan bisnis, bukan cinta. Orang tuaku yang memaksa, karena Andi dari keluarga kaya, dan aku, anak perempuan tunggal, harus aman. Tapi aman apa? Hati ini kosong. Malam itu, Rina pulang membawa makanan favoritku, nasi goreng kambing. Kami makan sambil nonton film, tapi pikiranku tak di situ. Aku memperhatikannya diam-diam, matanya yang coklat, senyumnya yang hangat. Mengapa aku merasa aneh? Ini pasti karena kesepian. Esok harinya, Andi pulang. Dia masuk rumah dengan tas kerja, mencium pipiku sekilas, lalu langsung ke kamar mandi. Rina sudah pulang ke apartemennya. Rina nginep lagi, tanyanya sambil makan malam. Aku mengangguk, iya, kemarin. Dia tak bertanya lebih lanjut. Malam itu saat kami tidur berdampingan, aku tak bisa pejam mata. Andi mendengkur pelan, tubuhnya jauh dari tubuhku. Aku ingat ciuman Rina, dan tiba-tiba, air mata mengalir. Apa ini? Aku bukan seperti itu. Di Indonesia, hal seperti ini tabu. Keluarga, masyarakat, agama, semua menentang. Tapi mengapa hati ini bergetar? Beberapa hari kemudian, aku bertemu Rina di kai dekat kantornya. Kami biasa bertemu untuk curhat. Sinta, kamu kelihatan capek. Ada masalah, tanyanya, memegang tanganku. Sentuhannya membuatku tersentak. Gak, cuma kerjaan. Aku bohong. Sebenarnya, aku ingin bertanya tentang semalam itu, tapi takut.
Bagaimana jika dia marah? Atau jika itu membuka sesuatu yang tak seharusnya? Rina bercerita tentang murid-muridnya, tentang tekanan dari ibunya untuk menikah. Ibu bilang umur segini harus punya suami. Tapi aku nggak mau sembarangan. Aku mengangguk, iya, tapi nikah juga nggak jamin bahagia. Dia menatapku dalam, kamu bahagia sama Andi? Pertanyaan itu menusuk. Aku geleng kepala pelan. Nggak tahu. Malam itu aku bermimpi tentang Rina. Kami berjalan di pantai Anyer, tangan bergandengan, angin laut menyapu rambut kami. Aku terbangun dengan dada sesak. Andi sudah berangkat kerja. Aku duduk di tepi ranjang, memegang ponsel. Haruskah aku hubungi Rina? Tidak, ini gila. Aku pergi ke rumah orang tuaku di Bogor, naik kereta. Ibu menyambut dengan pelukan. Sinta, kok jarang pulang? Andi mana? Aku bilang Andi sibuk. Kami makan siang dan ibu mulai ceramah. Kalian harus punya anak. Umurmu sudah 32, jangan tunda. Aku tersenyum pahit. Anak. Dengan Andi yang jarang di rumah. Tapi aku tak bilang apa-apa. Di perjalanan pulang, aku memikirkan Rina lagi. Mengapa dia? Akhir pekan, Rina mengajakku ke mall. Kami belanja tertawa seperti dulu. Tapi saat dia mencoba baju, aku melihat bayangannya di cermin, dan hati ini berdegup. Bagus enggak? Tanyanya. Bagus, jawabku, suara serak. Malam itu, Andi pulang mabuk. Dia marah karena bisnisnya rugi. Kamu ngapain aja di rumah? Cuma duduk, bentaknya. Aku diam, tapi air mata mengalir. Dia tidur di sofa. Aku menelepon Rina, bisa datang. Dia datang setengah jam kemudian, memelukku. Sabar ya. Saat itu, dalam pelukannya, aku merasa aman. Tapi juga takut. Ini awal dari sesuatu yang berbahaya. Hari-hari berikutnya, aku semakin dekat dengan Rina. Kami sering bertemu, curhat lebih dalam. Dia cerita tentang masa lalunya, tentang pacar cowok yang menyakitinya. Aku capek sama laki-laki, katanya. Aku mengangguk, aku juga. Suatu malam saat Andi pergi lagi, Rina menginap. Kami nonton film romantis tentang dua sahabat yang jatuh cinta. Aku merasa tegang. Saat film berakhir, dia menatapku. Sinta, aku punya rahasia. Hatiku berhenti. Apa? Dia ragu lalu bilang aku suka perempuan. Aku terdiam. Sejak kapan? Dari dulu, tapi aku sembunyikan. Aku ingat ciuman itu. Semalam itu. Kamu sadar? Dia memerah, Ma, aku mimpi tentangmu. Dunia berputar. Aku bangkit, pergi ke dapur. Apa ini artinya? Aku tak bisa tidur malam itu. Rina di kamar tamu. Pagi harinya, dia minta maaf. Aku nggak mau rusak persahabatan kita. Aku bilang, nggak apa. Tapi di dalam, aku bingung. Aku mencari di internet tentang lesbian di Indonesia. Banyak cerita sedih tentang penolakan keluarga, diskriminasi. Aku takut. Tapi juga penasaran. Andi pulang malam itu dan kami bertengkar lagi. Kamu nggak pernah puas, katanya. Aku menangis, lari ke kamar. Rina menelepon, kamu baik-baik aja. Aku bilang ya, tapi bohong. Beberapa minggu kemudian, konflik memuncak. Ibu Andi datang ke rumah, menuntut cucu. Kalian nikah sudah lama, kenapa belum hamil? Aku diam, Andi bilang salahku. Malam itu, aku packing tas, pergi ke apartemen Rina. Dia menyambutku dengan pelukan. Tinggal sini aja malam ini. Kami bicara sampai pagi.
Dia cerita tentang perjuangannya, tentang bagaimana dia sembunyikan identitasnya dari keluarga. Di Indonesia, susah. Tapi aku nggak bisa bohong selamanya. Aku menangis, aku juga nggak tahu siapa aku. Dia memegang tanganku, dan saat itu aku merasa sesuatu yang tak pernah kurasakan dengan Andi, kehangatan sejati. Pagi itu aku bangun di apartemen Rina, aroma kopi menyeruak dari dapur. Dia sudah siap dengan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi. Makan dulu, Sinta. Kamu kelihatan lelah. Aku duduk, tapi pikiran masih kacau. Semalam setelah curhat panjang, aku tidur di soanya. Tak ada yang terjadi, tapi kentiman itu membuatku gelisah. Terima kasih ya, kataku. Dia tersenyum, kapan saja. Andi menelepon berkali-kali, tapi aku abaikan. Aku tahu, ini awal dari badai. Aku kembali ke rumah siang hari. Andi sudah menunggu, wajah marah. Kemana semalam? Sama siapa? Aku bilang ke rumah teman. Teman. Rina lagi. Kamu terlalu dekat sama dia, bentaknya. Aku terkejut. Apakah dia curiga? Dia sahabatku, jawabku. Dia mendengus, sahabat apa yang nginep terus. Pertengkaran itu berakhir dengan dia pergi lagi, membanting pintu. Aku duduk di lantai, menangis. Mengapa hidupku begini? Keluarga Andi kaya, tapi hati mereka dingin. Orang tuaku juga, mereka bangga dengan pernikahanku, tapi tak tahu aku menderita. Rina menelepon sore itu. Kamu pulang. Andi marah. Aku cerita semuanya. Datang sini lagi kalau perlu. Aku ragu, tapi akhirnya pergi. Di apartemennya kami bicara lebih dalam. Rina cerita tentang pengalaman pertamanya dengan perempuan di kuliah. Aku takut, tapi itu rasanya benar. Aku mendengar, hati bergetar. Kamu pernah dengan cowok selain Andi, tanyanya. Aku geleng, hanya Andi, dan itu paksaan. Dia memelukku, kamu pantas bahagia. Pelukan itu lama dan aku tak ingin lepas. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering ke tempat Rina. Andi sibuk, tak peduli. Suatu malam kami minum anggur, curhat tentang masa kecil. Rina dari keluarga sederhana di Bandung, ayahnya buruh pabrik, ibunya guru. Mereka harap aku nikah, punya anak. Aku sama orang tuaku di Bogor, ayah pensiunan ibu rumah tangga. Mereka bilang pernikahan adalah kewajiban. Kami tertawa pahit. Malam itu saat hujan deras, listrik padam. Kami duduk dengan lilin, saling tatap. Sinta, aku suka kamu. Lebih dari sahabat. Kata-katanya seperti petir. Aku terdiam, lalu bilang, aku juga. Rasanya begitu. Itu adalah pengakuan pertama. Kami tak berciuman, tak lebih. Tapi hati ini terbuka. Pagi harinya, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Andi tak ada. Aku mencoba fokus kerja, tapi pikiran ke Rina. Apa ini dosa? Di Indonesia, banyak yang bilang begitu. Aku ingat berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir keluarga, bahkan dipukul. Takut menyelimuti. Tapi juga ada kebebasan yang kurasakan. Beberapa hari kemudian, ibuku menelepon. Sinta, datang ke Bogor akhir pekan ini. Ada acara keluarga. Aku setuju. Andi ikut, meski enggan. Di sana keluarga besar berkumpul. Paman, bibi, sepupu. Semua tanya tentang anak. Kapan punya momongan? Aku tersenyum paksa. Malam itu, di kamar lama, aku mikir Rina. Andi tidur di samping, tapi seperti orang asing. Pagi harinya, saat sarapan, ibu bilang, kamu bahagia kan sama Andi? Aku mengangguk, bohong.
Pulang ke Jakarta, aku langsung ke Rina. Aku capek bohong. Dia peluk aku. Kami putuskan untuk lebih hati-hati. Tapi cinta ini tumbuh. Kami mulai bertemu diam-diam, di kai jauh atau di apartemennya. Setiap sentuhan tangan, setiap tatapan membuatku hidup. Tapi juga bersalah. Andi mulai curiga. Dia cek ponselku, tapi aku hapus chat. Kamu sering keluar. Ada apa? Tanyanya. Aku bilang kerja. Suatu hari, konflik pecah. Andi pulang awal, lihat aku packing tas kecil. Mau kemana? Aku bilang ke teman. Rina lagi. Aku tahu kalian aneh. Dia marah, lempar as bunga. Pecah berantakan. Aku menangis, kamu gak pernah peduli. Dia bilang kamu yang salah. Kamu lesbian. Kata itu seperti pisau. Aku lari keluar ke Rina. Dia tenangkan aku. Kita harus bicara dengannya. Esoknya, Andi datang ke apartemen Rina. Bagaimana dia tahu? Mungkin ikuti aku. Keluar kamu, bentaknya pada Rina. Aku berdiri di depan, jangan. Dia dorong aku, kalian gila. Ini dosa. Rina bilang kami saling suka. Biarkan kami. Andi tertawa sinis, suka. Kamu rusak istriku. Dia pergi, ancam cerita ke keluarga. Malam itu kami menangis bersama. Apa kita salah? Tanyaku. Rina geleng, cinta gak salah. Keesokan harinya, telepon dari ibuku. Sinta, Andi bilang kamu selingkuh sama perempuan. Benar. Aku terdiam. Ibu, aku. Iya. Ibu menangis, kamu gila. Ini haram. Pulang sekarang. Aku tutup telepon, gemetar. Rina peluk aku, kita hadapi bersama. Tapi aku tahu, ini baru awal penderitaan. Keluarga Andi juga marah. Mertuaku datang, maki aku. Kamu hancurkan keluarga kami. Aku diam, Andi ajukan cerai. Aku setuju. Tapi prosesnya panjang di pengadilan. Teman-teman mulai menjauh. Di kantor, gosip beredar. Aku resign. Rina juga, murid-muridnya tahu, orang tua protes. Guru seperti itu gak pantas, katanya. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggir Jakarta, hemat uang. Hidup susah. Keluarga putus hubungan. Ibu Rina usir dia dari rumah. Kamu bukan anakku lagi. Ayahku sakit karena ini, katanya. Aku merasa bersalah. Tapi dengan Rina aku merasa utuh. Kami kerja relance, saling dukung. Tapi masyarakat kejam. Di jalan, orang bisik-bisik. Suatu hari, kami diusir dari kai karena kelihatan aneh. Sakit hati. Bulan-bulan pertama setelah cerai, hidup seperti neraka. Aku dan Rina tinggal di apartemen sempit di Tanah Abang, Jakarta. Uang menipis, kerja relance tak stabil. Aku edit buku online, Rina tutor priat. Tapi klien mundur saat tahu tentang kami. Kami tak mau kontroversi, kata mereka. Malam-malam kami pelukan, menangis. Apa ini layak, tanyaku. Rina bilang layak karena kita saling punya. Keluarga tak mau tahu. Ibu menelepon sekali, kembali ke jalan benar, Sinta. Tinggalkan dia. Aku bilang tidak. Ayah diam saja, katanya sakit hati. Keluarga Rina lebih parah. Adiknya datang, maki kami. Kalian bikin malu keluarga. Rina menangis semalaman. Aku tenangkan, tapi aku sendiri rapuh. Di Indonesia, undang-undang tak lindungi kami. Pernikahan sesama jenis mimpi. Bahkan teman lama menjauh. Hanya 1-2 yang dukung diam-diam. Suatu hari, aku dapat job besar
edit 0 tentang LT. Ironis. Penulisnya anonim, cerita mirip kami. Aku baca, terharu. Rina bilang mungkin ini tanda. Tapi tekanan datang lagi. Andi, mantan suami, kirim surat ancam. Aku akan sebarkan foto kalian. Foto apa? Mungkin dari masa lalu. Aku panik. Rina bilang hadapi saja. Kami ke polisi tapi mereka tertawa. Ini urusan pribadi. Malam itu kami bertengkar pertama kali. Ini salahmu. Kenapa kamu cium aku dulu, bentakku. Rina terluka, aku nggak paksa kamu. Aku minta maaf, tapi luka ada. Kami tidur terpisah. Pagi harinya, rekonsiliasi. Kita kuat bersama, katanya. Tapi keraguan muncul. Apa jika aku tetap dengan Andi, hidup lebih mudah? Tidak, itu bohong. Beberapa bulan kemudian, aku hamil. Tidak, mustahil. Tunggu, sebelum cerai, Andi dan aku masih. Ya, tes positif. Aku shock. Rina lebih shock. Anak Andi. Aku mengangguk. Apa kita bisa besarkan, tanyanya. Aku bilang ya. Tapi Andi tahu dari dokter. Dia datang, tuntut hak. Itu anakku. Kamu gak pantas jadi ibu. Kami bertengkar di depan apartemen. Tetangga lihat, gosip tambah. Pengadilan hak asuh. Andi punya uang, pengacara bagus. Aku dan Rina cuma punya cinta. Hakim tanya, Anda hidup dengan perempuan? Aku jawab ya. Ini tak sehat untuk anak, katanya. Aku kalah sementara. Andi ambil hak kunjung. Tapi aku hamil, stres tinggi. Rina rawat aku, tapi dia sendiri lelah. Suatu malam, aku sakit perut. Ke rumah sakit, hampir keguguran. Rina di samping, pegang tangan. Dokter bilang istirahat. Andi datang, lihat. Hidupmu berantakan. Aku bilang, pergi. Dia pergi, tapi ancam lagi. Malam itu, Rina bilang, mungkin kita pisah sementara, demi anak. Aku menangis, jangan. Kami lanjut, tapi tekanan naik. Keluarga aku datang, ibu dan ayah. Kembali ke kami, Sinta. Tinggalkan dia. Aku geleng. Ayah bilang, kamu hancurkan hidupmu. Mereka pergi, tak kembali. Rina dapat job di luar kota, tapi tolak. Aku tak tinggalkan kamu. Anak lahir, perempuan cantik. Kami namai Mia. Andi datang lihat, tapi tak ambil. Aku tak mau anak dari ibu seperti kamu. Lega tapi sakit. Mia bawa kebahagiaan, tapi juga tantangan. Malam-malam tak tidur, uang habis. Rina kerja keras, aku jaga Mia. Tahun pertama kami pindah ke Bandung, dekat keluarga Rina. Tapi mereka tolak. Kami hidup sendiri. Masyarakat di sana lebih konservatif. Anak-anak tetangga dilarang main dengan Mia, ibunya aneh, kata mereka. Mia tumbuh, tanya, mana ayah? Aku bilang, kita punya 2 ibu. Dia kecil, tak paham. Konflik baru muncul. Rina dapat tawaran kerja bagus di Surabaya. Kita pindah, tanyanya. Aku ragu, Mia sekolah di sini. Kami bertengkar lagi. Kamu egois, katanya. Aku bilang, kamu yang mau pergi. Rekonsiliasi, tapi retak ada. Tahun-tahun berlalu, Mia sudah 5 tahun. Kami tinggal di Bandung, hidup stabil meski susah. Aku kerja sebagai penulis relance, Rina guru priat. Mia pintar, tapi sering diejek di sekolah. Kamu gak punya ayah. Aku jemput dia, lihat dia menangis. Ibu, kenapa kita beda? Aku peluk, karena kita spesial. Tapi hati hancur. Andi muncul lagi setelah bertahun.
Dia nikah lagi, punya anak. Aku mau Miai. Kenapa sekarang? Istriku mau anak perempuan. Aku tolak. Pengadilan lagi. Kali ini aku punya bukti Andi abaikan Mia tapi hakim masih bias. Lingkungan Anda tak ideal. Rina saksi, kami cinta Miai. Andi bilang mereka lesbian, bahaya. Aku kalah, Andi dapat hak kunjung bulanan. Mia bingung. Siapa om itu? Aku jelaskan, ayah biologis. Dia tak suka. Saat kunjung, Andi bawa ke mall, beli mainan. Mia pulang senang tapi bilang, aku mau tinggal sama ibu dan bunda Rina. Andi marah, ancam ambil penuh. Kami takut. Malam itu, Rina bilang, mungkin aku pergi, biar Mia aman. Aku marah, jangan. Kita berjuang bersama. Tapi Rina lelah. Aku capek sembunyi. Kami bertengkar hebat. Kamu yang mulai semua ini, kataku. Dia pergi malam itu ke hotel. Aku menangis dengan Mia. Esoknya, Rina kembali, minta maaf. Kami putuskan pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Tapi mahal. Kami jual barang, pindah. Di Bali komunitas lebih banyak, meski masih sembunyi. Kami dapat teman baru, dukungan. Mia sekolah, adaptasi. Tapi Andi ikuti, tuntut lagi. Kalian lari. Aku akan ambil Mia. Pengadilan di Bali. Hakim lebih netral. Bukti. Andi tak punya. Kami menang, hak asuh penuh. Andi pergi, kalah. Lega besar. Tapi harga mahal. Rina sakit, stres akumulasi. Dokter bilang depresi. Aku rawat dia, tapi Mia lihat. Bunda sakit karena aku. Aku bilang tidak. Rina sembuh pelan. Kami mulai bisnis kecil, jual makanan online. Hidup lebih baik. Tapi masa lalu hantui. Ibu aku menelepon, Mia gimana? Aku kangen cucu. Aku bilang datang. Dia datang ke Bali, lihat Mia cantik seperti kamu. Tapi lihat Rina, diam, ini salah, Sinta. Aku bilang, ini hidupku. Dia pergi, tapi janji datang lagi. Tahun berikutnya, Rina dapat pengakuan dari komunitas LGBT. Dia bicara di acara rahasia tentang perjuangan. Aku bangga. Tapi bahaya. Ada ancaman online. Kalian dosa, mati saja. Kami takut, tapi lanjut. Mia tumbuh, paham lebih. Di sekolah, dia bela kami. Ibu dan bunda saling cinta, apa salah? Guru panggil, ini sensitif. Kami jelaskan. Mia jadi kuat. 10 tahun setelah ciuman itu, hidup kami stabil di Bali. Mia remaja, 15 tahun, pintar dan mandiri. Aku dan Rina masih bersama, meski banyak luka. Bisnis kami berkembang kayak kecil dengan tema inklusi. Pelanggan banyak, tapi masih ada yang benci. Suatu hari, demo anti-LGBT di depan Kai. Tutup. Ini racun masyarakat. Mereka lempar batu, pecah kaca. Mia takut, ibu, kenapa mereka benci? Aku peluk karena tak paham. Polisi datang, tapi bias. Hati-hati, jangan provokasi. Rina marah, kami cuma hidup. Malam itu kami tutup Kai sementara. Andi muncul lagi, ia telepon. Lihat. Hidupmu bahaya. Serahkan Mia ke aku. Aku tolak. Mia bilang, aku mau tinggal sini. Konflik klimaks saat Mia jatuh cinta dengan gadis di sekolah. Ibu, aku seperti kalian. Aku shock, tapi dukung. Tapi sekolah tahu, ancam keluarkan. Kami lawan, hubungi LSM. Menang, Mia lanjut. Rina dan aku renungkan hidup.
Apa kita menyesal? Tanyanya. Aku bilang tidak. Tapi harga tinggi, keluarga hilang, teman pergi, kesehatan rusak. Tapi kami punya satu sama lain, dan Mia. Di akhir, kami hadiri pernikahan teman rahasia. Di sana, lihat banyak cerita mirip. Aku sadar, perjuangan tak sia-sia. Apakah cinta sesama jenis layak diperjuangkan meski harus bayar mahal dengan penolakan masyarakat dan keluarga?